104.9 Mitra FM All Day All Hits. Mitra Lovers, sekarang sudah sampai kita di segmen Beranda Islami ya. Seperti biasa hari Kamis jam 4:30 sore kita punya segmen spesial, ada Beranda Islami. Dan sore hari ini Sandi nggak sendirian, karena seperti biasa ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto. Sudah hadir di studio. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Pak, kita kayaknya udah beberapa minggu gak ketemu ya Pak ya. Alhamdulillah ketemu Mas Sandi lagi. Oke. Baik Pak Ustadz, tema kita untuk sore hari ini di telinga kedengarannya agak menggelitik ya. Having versus being. Nah, saya penasaran, mungkin sekaligus buat opening, silakan monggo Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mas Sandi, mitra sekalian. Jadi tema ini diambil dari istilah yang dikemukakan oleh seorang tokoh dari psikologi humanistik yang namanya Erich Fromm ya. Dan kita nanti akan kaitkan dengan agama Islam. Istilah aslinya itu having mode dan being mode. Mode lah, kira-kira begitu. Having dari kata have, kemudian ditambah ing jadi having mode. Having mode itu artinya adalah mode memiliki atau gaya hidup memiliki. Sedangkan being dari kata be kemudian ditambah ing jadi being. Being mode itu artinya mode menjadi atau gaya hidup atau modus menjadi. Nah, kenapa saya tertarik untuk mengangkat dua istilah ini? Tentu ini tidak terlepas dari tema kemarin, judulnya kecemburuan sosial. Mas Sandi saya pikir langsung nyambung apa yang terjadi di akhir Agustus kemarin ya. Di pekan terakhir kita melihat bagaimana ternyata terjadi berbagai unjuk rasa, demonstrasi, meskipun kemudian disusupi oleh para perusuh. Iya. Kita tidak akan membahas itu siapa yang menyusupi, tetapi ada fenomena yang barangkali menjadi pelajaran buat kita, termasuk negara tetangga yang terbaru Nepal, ya. Iya. Di Nepal itu banyak yang dibakar gitu ya. Demonstrasinya lebih mengerikan itu. Jangan-jangan itu terinspirasi dari kita. Jangan-jangan itu. Filipina juga mulai, bahkan orang Malaysia sekarang sudah mulai khawatir nih. Kayaknya mau nyontoh Indonesia. Itu ada kekhawatiran seperti itu. Iya. Nah, tentu kita harus melihat jangan hanya demonstrasinya. Yang menjadi catatan kita itu adalah apa yang menyebabkan rakyat turun, rakyat menjarah. Nah, itu kemarin kita sudah bahas, yaitu kecemburuan sosial. Apa yang membuat cemburu? Yang membuat cemburu adalah gaya hidup mereka-mereka yang di atas, mereka-mereka yang menghiasi media sosial, mereka-mereka yang menghiasi media kita, yaitu mereka-mereka yang the have. The have, orang kaya. Nah, tentu saja bukan berarti orang kaya selalu punya modus yang having ya. Yang jelas ini sebenarnya lebih ke cara hidup, Mas. Ya. Jadi yang dimaksud having mode atau gaya memiliki atau modus memiliki itu adalah cara hidup yang menekankan pada kepemilikan, penguasaan dan orientasi pada materi, kemudian bermewah-mewah dan seterusnya. Flexing dan seterusnya, itu masuk gaya hidup having. Jadi orang yang having itu mengukur dirinya dari apa yang ia miliki, harta, jabatan, popularitas. Nah itu. Jadi kalau dia tidak memiliki harta, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki popularitas, dia merasa tidak bermakna, tidak berada, tidak diakui eksistensinya. Nah, tentu ini menjadi
semacam warning buat kita. Apakah kita termasuk orang yang seperti ini? Nah, ternyata menurut Erich Fromm itu orang yang punya mode having, punya gaya hidup memiliki, itu bisa terjebak pada konsumerisme dan keserakahan. Barangkali ini bisa sedikit menjelaskan. Ini adalah semacam refleksi buat kita semua. Apakah kita termasuk orang yang seperti ini? Jadi bagi dia, bukan misalnya menikmati tamannya, tapi yang lebih penting adalah memiliki taman. Yang penting bukan nyampe tujuannya atau berkendaranya, bukan perjalanannya, tapi yang penting adalah punya mobilnya. Yang penting bukan komunikasinya, tapi merek HP-nya. Nah, gitu. Yang penting bukan suasana rumah dan kita bisa enak tidur. Yang penting bagi dia adalah punya rumah. Mewah lagi. Mewah, bukan mepet sawah ya. Itu adalah orang yang cenderung having. Jadi gaya hidupnya itu, cara hidupnya itu adalah lebih kepada having tadi, memiliki. Kepuasan dia ketika dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lebih mampu daripada orang lain juga gitu ya. Ya, jadi dia itu akan dikejar-kejar, kurang terus, merasa miskin terus walaupun dia hidupnya kelihatannya kecukupan. Tapi dia merasa kurang, tidak pernah bersyukur, tidak pernah nerimo, tidak pernah mencukupkan pada yang ada. Dia kurang terus, meskipun dia udah kaya raya. Nah, tapi apakah ini hanya milik orang kaya? Tidak. Barangkali orang yang mungkin cenderung tidak terlalu kaya, orangnya ya standar lah. Tapi jiwanya juga miskin. Nah, karena dia dikejar-kejar oleh kepemilikan. Dia hobinya menumpuk segala fasilitas, menumpuk kendaraan, menumpuk rumah, bukan untuk investasi, tapi lebih kepada kepuasan karena dia punya. Nah, dia akan gelisah kalau HP-nya ketinggalan zaman, meskipun HP-nya belum rusak. Masih dia akan berfungsi, misalnya. Hidupnya akan gelisah. Jadi dia bukan menekankan pada fungsinya, tapi pada barangnya. Itulah yang disebut dengan having mode atau mode memiliki. Ya. Nah, kemudian kita beralih ke lawannya, Mas, yaitu adalah being mode, modus menjadi. Gaya hidup yang being. Being itu artinya be, menjadi. Apa ciri-ciri orang yang punya gaya hidup being tadi? Dia lebih menekankan pada keberadaan dirinya, bukan hartanya, bukan yang dia miliki, tapi dirinya. Pengalaman, kualitas diri. Jadi dia fokusnya dalam hidup ini lebih bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Value gitu ya Pak, ditingkatkan. Iya, memberi makna kepada orang lain, bermanfaat. Bukan menuntut, bukan kurang terus, bukan korupsi, bukan mengambil ya. Apalagi itu harta negara ya. Tapi dia lebih cenderung berbagi. Jadi dirinya itu kayak tumbuh gitu. Bukan berarti orang seperti ini nggak punya apa-apa. Dia punya, tapi eksistensi dia itu bukan pada harta yang dia miliki, bukan kekuasaan yang dia miliki, tapi kepada sikap. Jadi nilai seseorang itu kalau yang being mode itu dilihat dari akhlaknya, amalnya, kontribusinya, sifatnya, sikap kesehariannya dan seterusnya. Nah, di antara dua kutub ini terus bagaimana sebaiknya kita itu? Yang jelas agama kita ini, agama Islam ini lebih sejalan dengan yang kedua, being mode. Being mode ya. Jadi lebih bagaimana agama kita itu mengajak kita sebagai seorang muslim untuk memilih hidup yang being. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki harta, boleh, kaya boleh, bagus malah. Cuma jangan kemudian mengukur sesuatu kebahagiaan kita tergantung apa yang kita miliki, bukan. Jadi seolah-olah kayak kita lama-lama diperbudak sama materi ya Pak? Betul.
Boleh jadi orang yang seperti ini hidupnya kaya, dia punya, tapi tidak kemudian dikuasai oleh kepunyaannya. Dia tetap bersikap baik, akhlaknya baik, dia cenderung berbagi, dia cenderung mudah gampang bersyukur, ya, tidak merasa kurang terus, ya. Nah, dia tidak mau ngambil harta orang lain, apalagi dengan cara yang tidak halal, gitu ya. Tapi dia cenderung merasa dia tetap boleh jadi dia bisnis, dia boleh jadi berdagang, dia boleh jadi seorang pemimpin, pejabat, tapi dia tidak dikuasai oleh kepemilikan. Hidupnya tetap sederhana. Jadi dia kelihatannya ya mungkin dia kendaraan ada, rumah ada, tapi dia tidak sibuk kemudian menumpuk hartanya, tapi bukan untuk apa tadi? Bukan untuk aset, bukan untuk bisnis, tapi sekedar untuk kayak yang penting punya. Dan dia akan menghitung-hitung. Wah, itu tetanggaku habis beli apa gitu. Oh, berarti harus beli dong. Gak mau kalah ya, Pak? Gak mau kalah gitu. Nah, tentu saja agama kita tetap tidak melarang kita untuk having. Having dalam pengertian bukan gaya hidup ya, tapi have. Ya, artinya memiliki sesuatu. Kita punya kendaraan, punya rumah, dan silakan. Yang penting dalam batas halal dan digunakan untuk kebaikan. Itu namanya orang yang tidak having, tapi dia punya. Daripada dia dikejar-kejar untuk bisa punya kolam renang sendiri, punya taman sendiri, dia lebih senang lihat di taman itu juga gratis, lihat taman di tempat wisata. Bayar 3.000 ke Mambang misalnya, Pak. Renang ya di kolam renang umum lah. 10.000 masuk. Daripada gitu. dia harus punya kolam renang sendiri kan lebih mahal. Itu prinsip hidupnya kayak gitu dia. Jadi bukan pada barangnya, bukan pada punyanya, tapi yang penting fungsinya. Nah, dia tidak akan gelisah kalau misalnya HP-nya kelihatan jadul misalnya. Atau retak-retak. Iya, dia kayaknya dia belum beli kalau HP-nya belum rusak. Tapi kan mungkin barangkali hebat ya udah punya yang baru. Keren ya punya kolam renang. Siapa tahu memang dia butuhnya yang seperti itu gitu. Barangkali ada orang begitu. Nah, orang kayak gitu namanya having namanya. Nah, barangkali apa yang terjadi kemarin itu menunjukkan kepada kita bahwa mungkin sebagian besar, saya nggak tahu sebagian kecil atau sebagian agak besar, agak kecil, itu barangkali sangat mencolok mata masyarakat kita. Dia sangat having gitu ya barangkali. Intinya membuat rakyat itu menjadi cemburu secara sosial. Dia ngerasa masa kita ini lagi hidupnya ekonominya susah, begini gitu kan. Pajaknya naik, biaya-biaya naik misalnya, kok malah seenaknya sendiri para pejabat itu mengoleksi. Dipamerin lagi gitu ya, Pak? Jamnya 11 miliar. Jam tangan loh itu. Apalagi kendaraannya, ya kan? Luar biasa itu. Nah, ini yang barangkali kita perlu waspada. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam yang pertama tadi, yang having tadi. Yang having mode ya. Dan kita diingatkan oleh Allah, jangan sampai harta kita, anak-anak kita, anak itu termasuk harta juga loh. Investasi ya, Pak. Iya, sesuatu yang membuat bangga gitu ya. Menjadi melalaikan kita, karena itu adalah perhiasan. Sebagaimana misalnya diingatkan dalam surat Al-Kahfi ayat 47 ya. A'udzubillahi minasyaitonir 46 maksud saya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Jadi harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi, pahalanya maksudnya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Itulah barangkali yang bisa mendasari kenapa kita kemudian memang harus memilih dalam menjalani hidup. Ketika kita punya cara tertentu dalam menjalani hidup, punya prinsip tertentu, itulah yang disebut dengan gaya hidup. Semoga nanti bisa kita kembangkan. Sementara itu Mas, pengantar dari saya. Oke, baik Mitra Lovers.
Kita ada di Beranda Islami sampai jam 5:30 nanti ya. Dan yang mau gabung, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mau sharing sesuatu, boleh kita tunggu WhatsApp-nya di 081326151049. Tapi kita ke jeda commercial break dulu ya. Commercial break. Beat Lovers, kita masih di Beranda Islami untuk sore hari ini ya. Masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG, Dekan Fakultas Dakwah UINSAID Purwokerto. Oke, tema kita ini apa ya? Memang lagi relate banget dirasakan sama orang-orang ketika orang-orang punya itu, mereka dengan santainya pamer. Di satu sisi kita yang di sini lagi berjuang banget. Kadang-kadang boleh nggak sih kalau kita sakit hati gitu Pak? Mungkin kalau orang-orang yang begitu pamer ini dan itu ya mereka memang bukan wakil rakyat atau memang mereka orang biasa, ya situ pamer-pamer pakai duit sendiri. Tapi kalau misalnya mereka yang pamer-pamer segala macam, mereka adalah wakil rakyat, tidak merepresentasikan sama sekali kondisi rakyat, itu kita boleh kecewa nggak sih sebenarnya? Atau mungkin itu kemarin berangkat dari orang-orang merasa sakit hati? Iya betul. Ya tentu boleh lah ya, kita sebagai warga, sebagai rakyat perlu mengkritisi dalam pengertian mengingatkan. Yeah. Tapi jangan kemudian melampiaskan dengan cara-cara yang destruktif, yang anarkis itu. Intinya ya kita wajib mengingatkan kalau ada para elit kita, entah itu politisi, entah itu public figure, para artis bahkan, ya kan? Ya jangan kemudian seperti itu, karena mereka itu kan sudah punya jabatan publik. Nah sekali lagi, wong pakai duit sendiri saja berarti kan halal. Kalau memang itu bukan hasil korupsi lah ya, itu kan halal kan ya. Berarti duit dia kan, tetap nggak boleh pamer. Karena itu akan menyulut kemarahan publik. Itu yang terjadi di Nepal, coba dipikir-pikir coba. Nepal itu selama ini apa Mas? Negeri yang vibe-nya pegunungan tinggi, adem, spiritual ya kan? Tiba-tiba menjadi panas gitu. Membara itu. Gara-gara ya itu. Mungkin emosi yang sudah ketumpuk dibiarin. Perilaku pejabat negaranya. Bahkan saya baca itu ada yang menteri yang ditelanjangi loh Mas. Dan itu anak-anak muda, anak-anak muda, Gen Z lah bahasa kita, anak-anak SMA itu, yang ikut demo itu. Nah tentu saja kalau memang itu murni kemarahan rakyat seperti itu, bukan karena ditunggangi, bukan menjarah, ya itu memang menjadi alarm buat kita. Nah salah satunya adalah mari kita lihat gaya hidup para pemimpin kita. Tapi sekali lagi tentu kita mengkritik bukan hanya para pejabat, para pimpinan negara kita, para wakil rakyat, tapi juga kita sendiri. Jangan-jangan kita mungkin kelihatannya miskin, tapi kita juga having. Cuma nggak sadar gitu ya Pak. Gitu ya, kita dikejar-kejar oleh tadi rasa kekurangan terus-menerus, kita kemudian gengsi, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Itu juga bisa menimpa mereka-mereka, kita-kita yang mungkin hidupnya nggak terlalu miskin ya, tapi juga nggak kaya banget. Tapi gaya hidupnya itu loh, gaya hidupnya itu sok, sok punya lah, sok macam-macam, gengsinya tinggi, gengsian. Ya. Nah ini menurut saya menjadi masalah kalau kemudian itu diwariskan kepada generasi muda kita, anak-anak kita, sehingga anak-anak kita sekarang sulit untuk diajak jalan kaki misalnya. Alasannya capek, panas. Diajak untuk prihatin, sulit. Dia harus menikmati apa yang dinikmati oleh orang tuanya. Nah, sebaiknya kita tidak memilih gaya hidup seperti itu. Meskipun kita hidupnya cukup kaya atau kaya raya. Tapi jangan memiliki atau memilih gaya hidup yang having. Tapi cenderung mari kita menjadi muslim yang being tadi. Karena sesungguhnya kalau kita baca hadis ya tentang kaya itu hakikatnya yang mana sih kaya itu? Definisinya. Ya, ternyata kalau menurut hadis itu bukanlah kaya itu laisal ghina
an kasratil arodi walakinnal ghina hinan nafas, kata hadis riwayat Bukhari. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tetapi kaya itu adalah kaya hati. Ya tentu kaya harta juga bagus, tapi hatinya yang penting, jiwanya ya. Boleh jadi orangnya miskin, tapi jiwanya dia kaya. Ya tentu kita tetap berusaha untuk menjadi orang kaya ya. Yeah. Tapi ada orang kaya jiwanya miskin, Mas. Kayak kurang terus gitu ya, Pak. Nah, orang having hidupnya boleh jadi berkecukupan, tapi dia merasa kurang terus. Tapi boleh jadi orang being juga kaya, tapi dia tetap sederhana. Dia tetap banyak berbagi, dia bersyukur dan seterusnya. Dan dia tidak dikejar-kejar oleh kekurangan, kepemilikan yang kadang-kadang melanggar. Tidur juga pules ya, Pak? Iya, tidurnya tetap pules. Karena dia menikmati hidup ya, menikmati itu bukan kemudian foya-foya, bukan. Sementara kalau yang being itu dia fokusnya menjadi orang yang bermanfaat. Jadi kalau kata hadis lagi, sebaik-baik manusia itu atau khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, fokus kita kalau kita menjadi orang yang being itu adalah fokus pada amal soleh, ketakwaan kita, pengembangan diri kita. Bukan hanya pada, atau bukan hanya, bukan pada pengumpulan, penumpukan materi. Karena memang kalau kita bicara harta, Mas, materi itu nggak akan ada cukup. Dalam sebuah hadis itu ada sindiran begini. Anak Adam itu ya, kalau dia sudah punya satu gunung atau satu lembah emas, satu gunung tapi emas. Punya satu tuh, dia akan mencari yang kedua. Dan kalau sudah punya dua, dia akan mencari yang ketiga. Begitu terus. Pokoknya kurang terus bawahnya ya, Pak? Ya, jadi dia akan puas kecuali kalau dia sudah disumpel dengan tanah. Itu artinya meninggal maksudnya. Oke. Nah, itu sindiran juga dari hadis itu. Jadi sekali lagi, mitra sekalian, bukan berarti agama kita melarang kita kaya. Kita tetap dianjurkan tetap kaya, tapi jiwanya tidak kemudian meletakkan kebahagiaannya pada kepemilikan kekayaan atau materi, tapi lebih kepada sikap, lebih kepada apa? Ya, bagaimana dia bermanfaat, ya, kira-kira seperti itu. Jadi hartanya kalau bagi orang yang being bukan yang having, dia akan gampang, apa bahasa kita ya? Ya gampang berbagi, gampang bersyukur gitu ya. Meskipun dia sudah bekerja keras, dia berdagang, dia sukses ya. Dia punya, tapi tidak kemudian meletakkan dirinya pada kepunyaannya, tapi pada fungsinya dan bagaimana dia bermanfaat dengan apa yang dia miliki untuk orang lain. Nah, harta itu dijadikan sebagai alat, bukan sebagai tujuan, supaya dia hidupnya tadi yang sejati tadi, yang being, yang dekat kepada Allah, tetap beribadah, bermanfaat untuk banyak orang. Ya, misalnya dengan berzakat, dengan infak, dengan sedekah, ya itu. Kan have itu artinya memiliki ya. Jadi kalau yang orang yang being pun dia punya kepemilikan barangkali, dia punya kekayaan, dia have dalam pengertian kaum berada barangkali, tapi dia menuju bagaimana harta itu, fasilitas itu digunakan untuk keberadaan dia supaya lebih bermakna. Itulah yang dimaksud dengan modus being tadi, jangan having ya. Tapi bukan berarti orang yang being itu tidak punya apa-apa. Dia punya. Nah, cuma nggak pamer aja. Ya, gitu ya, nggak pamer. Dia terpilih hidup sederhana. Kan ada orang begitu tuh. Ya, dia tahu diri. Apalagi kalau sudah jadi public figure, dia akan mengerem dirinya. Kontrolnya jalan ya, Pak? Ya, tidak joget-joget gitu. Karena sekarang semuanya masih rekam sama netizen. Iya, jejak digitalnya itu susah itu banget dihilangin. Masih disebar-sebar, ya kan? Akhirnya jadi membangun citra image yang kurang bagus. Nah, itu barangkali yang menurut saya relate dengan tadi yang disampaikan Mas Sandi, apa yang sedang terjadi. Jadi kalau orang yang having itu cenderung materialistis orangnya. Apa-apa diukur dari duit, gampang iri. Gampang iri hati. Nah, kemudian dia tidak punya spiritualitas tadi. Karena fokusnya materi terus gitu ya, Pak?
dan itu akan menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, itu yang kemarin terjadi kan. Ini masyarakat kita ini senjang secara sosial. Ya. Jadi kekayaan itu menumpuk pada segelintir orang, sekelompok orang. Sementara di luar sana rakyat kita itu kebanyakan masih hidup di bawah. Ya kalau di bawah garis kemiskinan itu kalau menurut BPS kan 25 juta. Tapi kalau miskinnya ditingkatkan indikatornya bisa lebih itu. Bisa 100-an lebih malah ya. Nah, oleh karena itu menurut saya Mitrovers kalian, mari apapun kondisi kita, mungkin kita sudah jadi orang kaya, mungkin kita cukup, mungkin kita miskin, tetap menjadi orang yang tadi, yang punya gaya hidup yang being tadi. Dia tidak terlalu dikejar-kejar oleh kepemilikan, tidak merasa kurang terus, dia hidupnya merasa lebih tenang, bermakna. Nah itulah hidup yang sesungguhnya. Nah itu namanya being mode atau mode menjadi. Begitu Mas, nanti kita lanjutkan. Baik Mitra Lovers, sekali lagi ya kita tunggu barangkali ada yang ingin ditanyakan. Langsung saja ke 081326151049. Pokoknya stay tune aja terus di Beranda Islami. Oke, Mitra Lovers, kita masih di Beranda Islami untuk sore hari ini ya. Silakan kita tunggu yang mau gabung di 081326151049. Dan sekali lagi tema kita untuk sore hari ini adalah having versus being ya. Oke, kalau tadi sudah disampaikan, sebenarnya kita mode having itu nggak apa-apa ya Pak. Cuma dengan catatan ada beberapa batasan-batasan yang kalau bisa itu dihindari gitu ya Pak. Karena kita nggak pernah tahu ya. Kita mungkin lah itu kan duit-duit saya mau dipamerin kek, mau buat apa kek, mau buat beli mobil kek. Cuman kadang-kadang ada tetangga kita atau ada orang-orang di sekitar kita yang ya mereka cuman nyengir doang, diem doang, padahal mereka lagi kelaparan. Ngelihat kita kok kayaknya gini amat gitu. Itu kadang-kadang sering terjadi kan ya Pak ya? Iya, tadi kan memang bukan berarti kita nggak boleh punya. Tentu kita boleh. Tetapi kepunyaan kita itu bukan karena kita pengen manas-manasi orang. Cuma kan kadang-kadang nggak sadar, apalagi kalau orang-orang sekarang ini kan kalau ngelihat media sosial, orang kayaknya banyak banget yang pamer hasil jualannya sekian M, anak masih kecil, atau pamer dia habis beli apa gitu. Itu mungkin di satu sisi bisa menginspirasi karena kita jadi termotivasi ya Pak ya. Cuma kadang-kadang kok orang lain bisa enak banget hidupnya ya. Ya kalau dari perspektif kita ya tentu memang niatnya perlu dijaga. Kalaupun berbagi dalam pengertian untuk sekedar kepada teman dekat gitu. Yang dipastikan teman kita itu memang mungkin tidak terlalu kekurangan lah ya sekedar say hello bahwa saya sedang di sini, saya lagi jualan ini, nggak masalah. Tapi ketika itu dipublikkan, nah itu masalah. Memang ada sengaja buat pamer, ada unsur pamernya ya Pak. Betul, itu yang memang tipis bedanya ya antara memotivasi atau manas-manasi. Ya, tapi bagi kita yang melihat tentu saja jangan langsung suudzon juga. Iya. Having loh, jangan begitu ya. Flexing macam-macam, nggak boleh begitu. Artinya antara being dan having itu kemudian jangan kita gunakan untuk melabeli orang. Ya. Kita tetap husnudzon, ya mungkin maksudnya tadi memberitahu mungkin grup kita atau ya mungkin japri barangkali ya. Ya itu sekedar untuk memotivasi teman selama tidak kemudian tadi niatnya untuk tadi flexing tadi. Jadi sekali lagi memang ya tipis ya bedanya antara ini tadi benar-benar untuk sekedar pengasih kabar atau motivasi atau memang manas-manasi, tergantung sasaran kita. Dan teman kita itu barangkali kan ada yang teman khusus yang mungkin ya niatnya untuk sekedar berbagi informasi. Tapi ada juga barangkali di teman alumni ya kita tetap harus jangan kemudian ceritanya cuma urusan harta saja, urusan pencapaian materi saja. Kita tetap bisa
berbagi untuk hal-hal yang inspiratif ya. Ya, artinya tetap memotivasi kepada anggota grup kita yang barangkali masih di bawah kemiskinan. Ya, tetap dimotivasi, jangan sampai dia bagaimana kecil caranya hati. dia ke titik itu seperti Iya, apa gitu ya Pak. Iya, kira-kira seperti itu. Jadi ya pada akhirnya sih orang akan melihat ini orang berbagi niatnya kelihatannya ini cenderungnya pamer mana ya? atau apa ya. Nah, itu kelihatannya. Oleh karena itu menurut saya ya biarkanlah itu kemudian menjadi ranah masing-masing ya. Selama niat kita baik ya, selama kita tidak mencolok gitu ya, tidak menghina orang lain, tidak merendahkan, tidak, kalau dalam bahasa Al-Quran itu at-takatsur, artinya banyak-banyakan harta. Alhaakumut takatsur, telah mencelakakan kalian ya, saling memperbanyak harta itu. Sementara itu akan dipertanyakan, akan digunakan untuk apa, dimintai pertanggungjawaban dan seterusnya. Nah, oleh karena itu menurut saya tentu saja gaya hidup kita jangan cuma ke fisik saja dan materi saja. Kalau kita misalnya dalam hidup ini ada temen kok dia hidupnya kelihatannya sederhana tapi kok rajin sholat ya, nah, itu gaya hidup juga. Harusnya loh itu sebenarnya juga bikin iri ya Pak. Harusnya kayak gitu tuh positif dalam pengertian. Tapi kita yang sholat ya jangan jangan pamer ini saya sholat loh, jangan begitu maksudnya. Iya. Artinya dalam hidup ini kita jangan cuma urusan fisik saja, urusan materi saja, urusan dunia saja, tapi juga bagaimana kita memiliki nilai-nilai tadi yang disebutkan Mas Andi, value pribadian, bagaimana kita punya ibadah yang istiqomah gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, termasuk dimensi spiritual tadi, sehingga kemudian ada keseimbangan, kebutuhan jasmani terpenuhi, rohani juga terpenuhi, dunia akhirat juga seimbang. Nah, itulah menurut saya. Kemudian dalam hidup kita ini juga ada qanaah ya, menerima kesederhanaan juga tadi. Jadi kalau dalam beberapa penelitian Mas, hidup lebih sederhana dalam pengertian memilih gaya hidup sederhana itu lebih bahagia daripada orang yang memilih gaya hidup sebaliknya. Apa kebalikan sederhana itu? Bermewah-mewah. Mungkin karena sudah terbiasa. Nah, artinya gini, mending kita ini hidupnya cukup. Tapi kelihatan orang di mata orang tuh sederhana. Dan kita tidak dikejar-kejar oleh status, oleh hal-hal yang tadi yang di luar diri kita. Tapi lebih kepada sikap kita. Daripada kita kelihatannya kaya karena kita sok memakai barang-barang branded. Tapi aslinya miskin. Nah, mending kita aslinya kaya tapi memilih penampilan, tapi bukan untuk menyembunyikan, bukan ya. Kita memang pilihan hidupnya begitu. Ya. Artinya harta kita bukan untuk disimpan ya, tapi ya tetap kita gunakan ya, tapi seperlunya saja. Nah, dia akan hidupnya akan lebih bahagia dalam berpakaian, dalam konsumsi, atau mungkin rekreasi ya wajar lah, jangan kemudian dikejar-kejar. Musuh plesir tiap minggu misalnya begitu. Ya ada saatnya kita liburan, ada saatnya kita bekerja, hidupnya seimbang. Biar imbang ya. Jangan nyari duit terus. Oke, baik, ini kebetulan ada yang masuk Pak. Boleh silakan. Dari Panca yang ada di Cilacap. Pak, kadang saya merasa sibuk banget ngejar materi sampai lupa waktu buat keluarga dan ibadah. Apakah itu tandanya saya lebih memilih having daripada being? Anda yang menyimpulkannya. Ya. Kelihatannya ada tanda-tanda ke sana, tapi semoga ini jenengan sudah menyadari Mas Panca ya. Tentu saya tidak bermaksud melebelian. Ini kan Anda yang mendengar ini kemudian Anda menyimpulkan. Ya silakan. Kalau Anda hidupnya misalnya kurang ibadah, apalagi keluarga tidak diperhatikan ya semoga itu segera disadari bahwa keluarga kita itu bukan hanya butuh duit tapi juga butuh perhatian. Iya kan? Butuh sapaan. Kalau sudah berkeluarga ya dekat gitu ya.
butuh sentuhan dan seterusnya. Karena kita hidup ini kan bukan urusan makan saja kan. Anak-anak kita juga bukan hanya masalah yang penting bayar sekolah, makan selesai, tidak. Mereka juga butuh didengar. Ya kan? Oke, tapi saya beberapa kali sempat ada cerita dari orang-orang kayak gini Pak. Mereka itu satu sama lain sibuk. Sementara si istri dengan entengnya terserah mau dia sibuk mau apa, yang penting kan setoran lancar gitu. Apakah cukup hanya duit saja? Apakah dia yang seolah-olah pura-pura baik-baik aja? Barangkali itu dia itu kayak sudah saking gemesnya. Gemes ya? Daripada duit enggak, perhatian enggak gitu. Minimal masih dapat gitu ya Pak. Duit ya, misal. saya juga sering ya Pak. Itu kan konten-konten yang menurut saya kayak menghibur diri sebenarnya. Iya. Sebenarnya ya gitu. Enggak lah, orang itu pasti ya istri ya butuh kehadiran suami juga butuh kehadiran istri, butuh ngobrol. Ya, jangan scroll media terus. Oh, yang penting kan duitnya terpenuhi, tidak. Kita butuh berkomunikasi, butuh berbagi, butuh didengar dan seterusnya. Kira-kira begitu Mas. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ya Pak Boleh, ya. ya. Mitrovers silakan yang mau nanya-nanya lagi boleh ya. Kita masih terus di Beranda Islami sampai jam 5:30 sore nanti. Stay tune aja terus di sini di 104.9 Mitra FM all day all hits. Commercial break. Oke, Mitrovers kita di Beranda Islami sore hari ini ya masih bersama Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Saisu Purwokerto dan tema kita untuk sore hari ini adalah having versus being. Oh ya, Pak Ustadz, sepertinya kalau dari perbincangan tadi having itu konotasinya kok seolah-olah kayak agak jelek ya. Negatif memang. Negatif. Tapi sebenarnya nggak apa-apa, cuma mungkin harus dengan batasan tertentu gitu. Sama seperti antara materi dengan materialistis. Oke. Materi kan kita butuh materi kan. Sebenarnya. Jadi dalam Islam materi itu tidak negatif, tapi positif. Oke. Tapi yang kalau jelek itu betis, materialistis okay. atau materialisme. Nah sama, have itu kan memiliki. Nah kita itu kan dalam hidup ini kan butuh, sehingga kita beli, entah itu kendaraan apa gitu. Tapi yang jelek itu ketika having dalam pengertian terlalu dikejar-kejar untuk memiliki sesuatu walaupun kita nggak gunakan. Misalnya ya, kita sepatu tuh paling butuhnya berapa sih? 1 atau 2 buat selang-seling ya, gitu mungkin ya. Buat olahraga, buat ganti, apalagi kehujanan kan butuh ganti. Ngapain kita punya sepatu 10, 15? Apalagi kalau kita lihat ada orang lemari khusus sepatu. Kan banyak tuh Pak. Tentu ini bukan menghakimi, tapi itu sekedar contoh. Buat apa itu? Oke. Berarti ini sama kayak ambisi sama ambisius ya Pak? Ya betul. Kira-kira begitu ya. Oke, baik. Kalau ditarik kesimpulan berarti apa ini Pak untuk tema kita sore hari ini? Intinya gaya hidup yang bagus, yang sehat itu yang being. Karena memang penyakit orang modern, kita hidup di era modern itu salah satunya ya having tadi. Apalagi dengan iklan, dengan kemudahan berbelanja, ya kan? Kita menjadi punya gaya hidup yang having, konsumtif. Kita pingin diakui lewat barang dan status kita, ya kan? Nah itu akan menimbulkan berbagai kecemasan sosial gitu ya. Akan ada iri hati kalau kita terlalu mengunggulkan tadi materi. Karena banyak orang yang nggak mampu nanti melihat kita. Tentu ada penyakit-penyakit lain yang dihinggapi orang sekarang. Mungkin kesepian. Kesepian dalam pengertian dia lebih banyak teknologi, tapi kayaknya komunikasi yang bersifat lebih emosional itu kurang. Banyak teknologi tapi kayak hidupnya kayak nggak bahagia. Rasanya kosong, terasi. Seolah-olah berarti cari perhatian cina ya Pak? Iya, kehilangan makna kadang-kadang begitu. Nah oleh karena itu ini harus segera diatasi. Ya memang kalau kita hidup di era modern kan serba cepat, kompetitif, ya kan persaingannya ketat, materialistis tadi. Iya. Kita rentan stres, cemas, bahkan mungkin depresi. Nah, oleh karena itu jangan lupa kita harus mengembalikan hidup kita yang sesungguhnya. Caranya bagaimana? Ya kita harus kembali ke agama. Jangan menjadi orang yang hidupnya hedonis. Ya, sesuatu itu harus mewah-mewah gitu. Diukur dari rasa senang, bermewah dan foya-foya dan seterusnya.
isi kembali hidup kita dengan ya cinta kasih dengan sesama, kepedulian, empati, jangan terlalu individualis. Kita bisa kembali menghidupkan pertemanan dengan ya grup-grup kita secara positif. Kita kembalikan spiritualitas agama atau keimanan kita dalam kehidupan kita ini tadi ya, hidupkan cinta, empati, kasih sayang, menjaga keseimbangan antara dunia akhirat, zikir juga diperkuat, doa, ibadah, itu semuanya adalah terapi buat hati kita sehingga kita tidak jatuh having tadi, tapi lebih ke being. Demikian Mas Sandi, mitra sekalian, semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mitra Lovers, itu tadi obrolan kita di Beranda Islami untuk sore hari ini bersama Bapak Dr. Muskinul Fuad MAG. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Dakwah UIN Saesu Purwokerto. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ya untuk hari ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan jangan kemana-mana karena nanti abis ini kita masih lanjut lagi di Mitra Mix Pagansa sampai jam 6 sore ya. Pokoknya stay tune aja terus di 104.9 Mitra FM All Day All Hits. 104.9